yang menciptakan hari ini, mulainya tahun yang baru, itu manusia. Dulu penanggalan orang dahulu lain dengan penanggalan kita sekarang. Karena kemajuan zaman, kita ini sekarang tahu bahwa 1 tahun itu adalah perputaran bumi ini keliling matahari. Itu 1 tahun. Harinya kita tentukan menurut yang ikut menciptakan. Kalau tidak salah, Paus Gregorius, ya, sehingga penanggalan kita itu penanggalan Gregorius. Kalau orang di Tiongkok ya tahun barunya lain. Kalau kita ini katakan internasional, kita menetapkan hari ini sebagai tahun yang baru. Sehingga kita mengenal artinya waktu. Ini tahun 2023 dianggap tahun pertama itu sebagai tahun Kristus lahir. Karena itu disebut tahun Masehi, tahun Mesias, tahun Kristus. Kita yang menciptakan, tetapi hari-hari kita ini ada di dunia ini dan alam semesta ini semua ciptaan Tuhan. Para ahli mengatakan bahwa bumi kita ini diciptakan berjuta-juta tahun yang lalu. Ketika ada peledakan di semesta alam dan satu butir kecil itu terlempar lalu berputar-putar sampai terjadi matahari dan planet kita ini. Jadi ini gereja menetapkan hari sebagai dimasukinya tahun yang baru sebagai hari raya Maria Bunda Allah. Konsili Nicea itu menetapkan bahwa Maria adalah Bunda Allah karena Kristus anaknya itu adalah Allah. Sang Sabda adalah Allah. Kita ini lalu merayakan hari ini karena seorang wanita bernama Maria itu bersedia untuk menjadi Bunda Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang tergantung di kayu salib itu. Bunda ini menerima keadaan dirinya sebagai hamba Allah. Aku ini hamba Allah, terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Dan ketika malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut, kuasa Tuhan menaungi engkau. Anak yang lahir itu dari Roh Kudus. Kita tadi menyanyikan Roh Kudus Sang Pencipta. Kita ini diciptakan oleh Allah, oleh Roh Kudus, agar kita ini bernafas. Hidup di dunia ini lalu menjadi berarti bagi kita, karena kita menjalankan juga tugas Roh Kudus. Allah itu berjanji kepada manusia. Dikatakan dalam kitab Yeremia itu, Allah menunjukkan wajahnya kepada manusia, menunjukkan wajahnya. Dan kita sekarang mengenal wajah Allah itu dari Kristus Yesus itu, yang dilahirkan oleh perawan Maria. Dan kita lalu, Allah itu mengadakan perjanjian dengan kita. Karena Allah itu sudah menunjukkan wajahnya, kita pun diberi tugas
untuk menjalankan perintahnya, sabdanya. Karena maksud Tuhan itu menjadikan dunia kita ini dunia yang damai sejahtera. Tetapi Injil Yohanes mengatakan manusia itu menyukai kegelapan. Dan Maria ini merintis, dia yang pertama. Yohanes Pembaptis merintis jalan, tetapi Bunda Maria itu pelaksana perintis yang pertama. Yang pertama, kalau tanpa Maria, dunia ini tidak seperti yang dikehendaki Allah. Tapi justru melalui Maria, Bunda kita ini menjadi ikut merintis agar dunia ini menjadi dunia yang sesuai dengan harapan Allah. Allah itu berharap kepada kita supaya kita ikut bersama dengan Bunda Maria menciptakan damai sejahtera. Karena itu kita saling salam damai, supaya di antara kita tidak lagi terjadi pertengkaran atau perselisihan, karena kita sama-sama menjalankan firman Tuhan itu dipimpin oleh Bunda Maria ini. Maria, karena itu mari kita melihat mengapa gereja itu menetapkan hari pertama tahun ini sebagai hari raya Maria Bunda Allah. Mengapa Bunda Allah itu? Karena Maria itu seperti dalam Injil tadi selalu menanggapi peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Pengalaman itu penting yang dialaminya. Tadi Injil mengatakan tentang gembala yang datang ke tempat Maria melahirkan itu. Gembala itu lalu berkisah. Maria mendengarkan, semua orang di tempat itu mendengarkan gembala-gembala itu berkisah bagaimana mereka itu sampai tahu tempatnya dan mengunjunginya. Dan itu sesuai dengan kenyataan. Dan karena itu Maria pertama-tama itu merenungkan. Maria itu merenungkan. Mengapa ia selalu diiringi oleh peristiwa-peristiwa yang aneh. Kita sebut ajaib mungkin. Atau mungkin itu sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya. Itu pengalaman yang selalu pengalaman yang pertama. Setiap peristiwa yang dialami Maria itu dia meresapinya. Meresapi lalu merenungkannya. Pikiran hati Maria itu yang sesungguhnya kita hendak ikuti. Pikiran hati. Bukan pikiran mata kita, tetapi pikiran hati kita. Mengapa? Dan Maria sepertinya melihat, mendengar, dan merasakan pengalaman yang dengan hatinya bahwa ini adalah pertanda dari Tuhan kepadanya. Pertanda Tuhan kepadanya untuk selalu berbuat sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh peristiwa yang dialami itu. Kita pun hendaknya seperti itu. Memandang, mendengar, mengalami
dengan pikiran hati kita. Bukan dengan pikiran kepala, tetapi pikiran hati kita. Supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, apa yang dapat kita buat bagi Allah. Itu perjanjiannya. Allah menunjukkan wajahnya dan kita mengikuti apa yang dikehendakinya. Itu petunjuk bagi kita. Karena itu kita mau ikut serta bersama Maria untuk menjadi perintis perdamaian di dunia ini. Karena itu hari ini juga hari perdamaian internasional. PBB itu menetapkan hari pertama itu sebagai hari perdamaian. Itu kemauan Tuhan, bukan kemauan manusia. Karena itu mari kita ikut serta dalam harapan Allah kepada kita. Ia berharap kita ikut serta dalam kehendaknya. Karena itu lihat sekarang itu berita-berita bencana alam, dan saya membaca beberapa hari yang lalu bahwa es tanah laut air itu yang beku di kutub utara itu, Arktik di kutub utara itu 2/5-nya selama 40 tahun ini mencair. Kehilangan es itu. Es yang bisa diinjak karena lautan beku itu, kini es itu mencair. 40 tahun itu dari sekitar 7 juta, berapa begitu, juta kilometer persegi sekarang mencair. Menjadi hanya tinggal 4,7 kalau tidak salah, 4,7 juta kilometer persegi. Hampir 2/5 itu mencair. Sehingga kalau kejadian bahwa rob di Surabaya, di Semarang, Jakarta, di pelabuhan-pelabuhan atau di pantai-pantai lain, di Pacitan atau apa, itu meningkat. Hari-hari ini kita merasakannya. Waspadalah, karena hujan dan angin juga akan melanda air laut. Mengapa itu bisa terjadi? Selama puluhan tahun di bumi ini terjadi pemanasan karena pemakaian energi yang berlebihan. Mulai dari pabrik-pabrik dahulu kala, revolusi industri. Lalu kita punya kendaraan-kendaraan. Kita punya lampu-lampu yang terang ini, listriknya dari mana? Dari batu bara. Di Indonesia itu sekarang itu kebanyakan batu bara. Dari sungai yang dibendung listriknya itu sekarang kurang. Alam airnya sungai itu sudah berkurang, bendungan-bendungan tidak lagi didirikan untuk diambil manfaatnya sebagai listrik. Akibatnya orang memakai bensin, memakai batu bara, digali dari tanah, merusak permukaan bumi, hutan-hutan hilang, sawit itu sebagian sekarang dipakai juga untuk kendaraan. Bensinnya itu solar dari biosolar itu. Itu tanah untuk membuat sawit, tanaman perkebunan sawit itu di Indonesia itu sudah berjuta-juta. Di Malaysia juga. Dunia ini, permukaan bumi ini sudah semakin rusak. Dan orang memakai supaya terang, memakai listrik. Padahal listriknya itu dari batu bara atau dari
minyak bumi, energi. Lalu energinya untuk kenyamanan manusia. Manusia tidak mau lagi mendapatkan kenyamanan dari alam, tidak cukup lagi. Dan karena itu lalu bertambah kerusakannya. Karena batu bara itu harus ditambang. Bumi ini penuh dengan kerusakan. Hutan di Jawa ini sudah tidak ada lagi, mungkin tidak sampai 10%. Sumatera itu tidak lebih dari 30%. Harimau-harimau, gajah sudah menjadi seteru manusia. Manusia menghabisi binatang-binatang hutan. Hutan banyak dirusak karena kenyamanan manusia. Padahal Tuhan itu memberikan matahari yang energinya berlimpah. Tetapi manusia tidak mau mempergunakannya, sekalipun teknologi tinggi. Sudah mulai mobil listrik, tetapi listriknya untuk kendaraan itu dari mana? Dari listrik yang asal dari batu bara. Mengenaskan manusia ini. Tidak seperti dahulu, artinya pergunakanlah selama waktu siang hari ini untuk kegiatan manusia. Untuk malam hari istirahatlah, karena manusia perlu istirahat. Tidak usah pakai yang terang-terang sekali. Padamkan listrik ketika tidak dipakai. Maksudnya supaya dunia ini menjadi lebih tenteram. Karena kalau pakai listrik terlalu banyak, batu bara makin dibawa, makin diingini, minyak bumi makin diangini, tetapi tidak mempergunakan. Bahkan sekarang usaha manusia yang baik itu mempergunakan sel matahari, sel yang bisa membuat panas matahari itu menjadi listrik. Angin bisa juga dirubah jadi listrik. Atau gelombang laut itu bisa juga diambil dari listrik. Mari kita ikut serta. Pekerjaan yang kecil apapun, bila kita mau membangun dunia ini yang nyaman, artinya nyaman itu pikiran hati kita itu tenang. Bukan makanan kita yang cukup, tetapi bahwa kita dicukupi oleh Tuhan dengan apa yang ada. Mari kita ikut serta dengan kebiasaan Bunda Maria yang merenungkan setiap peristiwa yang dialaminya untuk diresapi dan menjadi pertanda bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Roh Kudus itu yang menerangi hati dan budi kita supaya kita seperti Maria mengikuti jalan Tuhan. Kalau begitu maka terang Tuhan ada di dalam hati kita dan kita pun akan memperoleh ketenteraman, damai yang sejati. Mari kita bersyukur bahwa kita diberi Bunda Maria yang hendaknya menjadi teladan hidup. Bunda Maria diciptakan untuk menolong kita yang lemah ini, supaya mengikutinya. Sederhana, Maria itu bukan belajar di perguruan tinggi, tidak seperti Paulus yang belajar khusus untuk pengetahuan. Pengetahuan itu penting, tetapi pengetahuan rohani itu yang terpenting. Amin. Mari kita gemar